Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita boleh memasuki minggu yang baru, minggu yang terakhir di bulan Januari. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup. Sebab Dia yang selalu ada, Dia yang selalu hadir. Sebab itu kita mau memuji, kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi. Terima kasih Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang setia menyertai, menjaga, melindungi dan memberkati. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Dan kehadiranmu mendatangkan berkat bagi kami. Mendatangkan sukacita, mendatangkan kelimpahan, mendatangkan kelepasan dan kesembuhan bagi kami. Sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri kata kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah. Dalam kudus hadiratmu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
Percaya terbatas untuk yakin kau nyata di sini. Terjadi di sini. Oh yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak yakin kau datang di sini. Teman-teman terjadi di sini. Senang jiwaku memuji. Amin. Sungguh besar Kau Yesus. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar dan besar. Kau besar dan besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami datang menyembah. Kami datang memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Haleluya. Syukur bagimu kami sembah. Kami puji. Mulialah nama-Mu, Yesus Tuhan.
Sebab Engkau yang bertahta di atas pujian kami memanggil. Engkau yang bersemayam di atas penyembahan kami, ya Allah. Kami beri puji, kami beri syukur, kami beri hormat padamu. Sebab Engkau yang layak terima pujian, layak terima hormat. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti. Hanya padamu hati kami percaya. Hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Hanya padamu, ya Allah yang baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Haleluya. 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 Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Allah yang mengasihi kami. Allah yang mencintai kami. Dengan kasih yang sempurna. Kasih yang ajaib. Kasih yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Mulialah namamu, ya Allah. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah Kau. Terpujilah namamu, Yesus. Ajaib Engkau,
ajaib Engkau. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selalu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat atas semesta. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Sebab itu kami mau terus percaya hanya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Kaulah segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Ya, Engkau yang dimuliakan dalam hidup kami. Sebab Engkau layak Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku. Hatiku haus dan lapar agar Engkau. Kau
segala di dalam hidup. Amin. Kerajaan kebenaran hidup bahagia. Amin. Kaulah kehidupan selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku, hatiku haus apa akan dekat. Kaulah segala di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranku, itu bahagiaku. Kaulah yang Tuhan selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ya, Kau segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang Tuhan selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan
kerajaan-Mu. Kami mau terus mengasihi-Mu dengan ketaatan kami sebagai buktinya. Sebab Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Sebab kami bersyukur kepada. Waktu pagi hari ini kami buka hati kami lagi dengan firman, supaya kami dapat mentaati firman. Waktu Roh Kudus, tolong kami dapat mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, bersyukur hari ini kita boleh ada, bagaimana kita ada, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersama-sama untuk kembali belajar akan firman Tuhan. Oke, saya pikir Pak Rami nggak tukar jadwal kan ya? Enggak, Pak. Oh, oke. Enggak, Pak. Saya pikir tukar jadwal dan saya nggak baca WA-nya semalam. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah masuk di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sekali lagi tentunya kita sudah melewati surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan sekali lagi saya berharap apa yang sudah kita pelajari di surat Rasul kepada jemaat di Roma itu semakin memperjelas untuk spiritual journey kita. Dan tentu kita sudah ada di titik di mana kita adalah orang-orang yang mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata terang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang secara aplikatifnya itu dicatat dimulai dari pasal 12 surat Rasul Paulus di kitab Roma, di surat Roma. Setelah pasal pertama sampai pasal yang ke-11 itu menjelaskan tentang keberdosaan manusia, tentang kasih karunia yang menyelamatkan hidup manusia, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang menjadi milik Allah. Nah, hari ini kita sudah masuk kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama. Saya akan bacakan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ini salah satu ciri khas dari surat-surat Rasul Paulus. Selalu diawali dengan kata dari Paulus. Jelas dari suratnya itu memang dari Paulus. Ada terkadang hanya dia sendiri, tetapi karena kan kita tahu di dalam perjalanan Paulus seringkali ada sahabat-sahabat rohani, ada murid-murid rohani yang selalu menyertai perjalanan Paulus. Dan kali ini Paulus menyebut satu nama, yaitu Sostenes, yang tentunya pada saat penulisan surat ini Sostenes sedang berada bersama-sama dengan Paulus tentunya, walaupun mungkin secara detail
Bapak Ibu ya bisa searching di Google, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini ditulis kapan? Ditulis waktu posisi Paulus di mana? Tetapi tentu kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Paulus, dan melalui Paulus yang saya katakan tadi ada sebagian yang mungkin dia tulis sendiri, tapi sebagian besar ada sahabat-sahabat rohani yang membantu untuk menulis setiap surat-surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan di ayat yang kedua jelas dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, ini juga sebuah status yang Paulus berikan, tentu bukan saja kepada orang-orang di Korintus, karena sekali lagi kita tahu melalui Paulus ada banyak orang-orang non-Yahudi, dan itu juga termasuk jemaat di Korintus, yang akhirnya mengenal dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka mereka adalah orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, ini satu kebenaran yang harus kita pahami, dan tentunya juga harus menjadi keyakinan kita bahwa setiap kita orang-orang yang dipanggil dan akhirnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang dikuduskan sehingga kita menjadi orang-orang kudus. Nah, ini yang harus benar-benar clear, jelas dalam hidup kita. Tentu ada banyak status-status lain, kalau saya boleh pakai istilah status, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Kita juga disebut orang benar karena kita dibenarkan. Nanti di surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua di pasal 5 ayat 21 kita tahu dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan di dalam Kristus. Kita juga disebut orang percaya, kita juga disebut anak Allah. Ada banyak sebutan-sebutan bagi kita, rekan sekerja Allah. Nah, tetapi secara khusus pagi hari ini ya Paulus mengingatkan bahwa setiap kita yang dipanggil di dalam Kristus itu dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus karena dikuduskan. Dan berkali-kali saya katakan bicara tentang kata kudus itu hageos, artinya bukan sempurna kudus dalam seperti konteks banyak pemahaman orang, sehingga akhirnya kata kudus kok rasanya berat banget disandang. Bahkan kata kudus itu bisa menjadi sebuah apa ya, acuan bagi orang di luar kekristenan untuk mencela orang Kristen ketika sedikit saja kita buat salah. Wih, katanya orang kudus, tapi kelakuannya kudis. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah-istilah seperti itu ya. Karena mungkin begitu ngomong kata kudus, memang mindset semua orang ya benar-benar kudus seperti Allah yang maha kudus itu. Nah, padahal sekali lagi, walaupun sekali lagi bukan berarti mau mengecilkan arti kudus Bapak Ibu. Jangan sampai kita juga salah, oh ternyata bukan kudus yang seperti itu, terus kita juga jadi seenaknya, bukan. Jadi saya berharap setelah kita mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya kita benar-benar akhirnya tahu seperti apa yang Paulus tulis di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Tetapi oleh pembaharuan budi kita menjadi kudus, yaitu tidak seperti dunia ini. Karena kata kudus, hagios itu kan artinya berbeda. Ya memang kita harus hidup berbeda dari orang-orang dunia. Jadi kudus itu artinya berbeda. Nah, gimana caranya kita bisa hidup berbeda dengan orang-orang dunia? Ya sederhana Bapak Ibu. Hidup saja sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka otomatis, saya suka menggunakan kata otomatis, ya otomatis kita akan berbeda dengan orang dunia. Walaupun
ada tentu banyak hal di dunia ini, bahkan agama-agama di dunia ini ya ajarannya sama, mirip, hal-hal yang secara apa ya, secara umumnya berbuat baik, berbuat kasih. Kemarin kalau ada yang baca atau lihat statusnya Ibu Ros kan, di mana bedanya? Karena Ibu Ros sedang mengikuti sebuah acara karena pernikahan keponakannya. Terus pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin agamanya juga sama dalam rumah tangga. Tata cara ibadahnya juga mirip-mirip. Jadi Bu Ros tanya, di mana bedanya? Ya kalau saya jawabnya bedanya cuma satu sih, karya salib saja sih bedanya dengan dunia. Nah, tetapi tentu realita nilai dunia secara umum itu pasti akan berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apalagi kalau bicara tentang hukum kasih. Nah, itu akan sangat berbeda. Kalau dunia mungkin mengenal ya kalau kamu baik dengan aku, ya aku akan baik dengan kamu. Tapi kalau kamu jahat dengan aku, belum tahu kau, aku bisa lebih jahat. Nah, tetapi Yesus ngajarnya kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, dan hari ini tentu kita kembali fokus, kita tidak bicara tentang nilai-nilai dunia, tetapi karena saya juga sering katakan kepada banyak orang, ya sebenarnya bedanya kita dengan orang dunia ini yang paling mendasar cuma satu. Kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian kita menerima anugerah keselamatan. Itu saja. Artinya kalau orang dunia rajin, ya dia akan punya banyak uang. Jadi artinya kalaupun kita percaya Yesus, tapi kalau kita malas, ya kita nggak punya uang. Nah, untuk nilai-nilai umum seperti itu. Tapi kan hidup kita bukan hanya berdasarkan nilai-nilai umum seperti itu. Karena sesungguhnya firman Tuhan juga ajar kita untuk rajin, bahkan disuruh belajar kepada semut, itu contoh kecilnya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, status kita ini orang kudus. Hidup kita harus benar-benar beda. Minimal kita harus dapat peneguhan ketika ada orang yang datang memiliki hubungan dengan kita, dekat dengan kita, dan mereka bisa mencetuskan satu kalimat, kok kamu beda ya? Nah, saya berharap kita akan sering dengar kalimat itu dari orang-orang sekeliling kita. Kok kamu beda ya? Nah, tentu karena mereka melihat kita memang beda menghadapi situasi, menyelesaikan masalah, respon kita, semua beda. Karena semua respon kita harus apa kata firman Tuhan. Karena berkali-kali saya katakan kan 95% hidup kita ini ditentukan oleh yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di hati kita. Dan kalau hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka otomatis respon kita ya respon firman. Ketika kita disakiti, respon otomatis kita mengampuni, bukan memaki. Waktu kita diperlakukan gak adil, kita atau menghadapi situasi susah, sulit, respon otomatis kita bersyukur, bukan bersungut-sungut. Sehingga orang akan melihat, kamu kok beda ya. Nah itu. Jadi kata kudus, karena memang kita sudah dikuduskan dan jadi orang kudus, supaya kita hidup berbeda. Nah yang kedua, perikop yang kedua, ucapan syukur Paulus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus,
Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, Paulus bersyukur, dan saya percaya kita juga bersyukur buat kekayaan kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mungkin kalau ukuran uang, nggak semua kita kaya. Walaupun sekali lagi saya mau katakan gini, kaya itu relatif Bapak Ibu. Kaya itu relatif. Ada orang yang punya uang 1 juta, dia sudah merasa kaya karena dia sudah merasa cukup. Ada orang yang punya uang 100 juta, belum tentu dia merasa kaya. Karena bagi saya, kaya itu relatif. Makanya saya percaya setiap kita sesungguhnya kaya. Ya, tentu saja bukan hanya bicara soal uang, tapi Paulus katakan kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan. Perkataan kita itu perkataan-perkataan hikmat, perkataan-perkataan yang bisa meneguhkan orang, menghibur orang hari-hari ini. Terus kaya dalam segala macam pengetahuan. Dan saya percaya, yuk itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita menjadi orang yang suka akan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maka kita akan menjadi orang yang kaya dengan hikmat Tuhan. Dan tentulah itu mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga kita tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sampai Yesus datang. Jadi sekali lagi ini yang kita mau syukuri, dan mari terus merasa sebagai orang yang kaya dalam berbagai hal. Sehingga kita bisa nyanyi, yang miskin berkata ku kaya. Kenapa? Karena semua Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kata kuncinya, yang memiliki rasa cukup Bapak Ibu. Orang yang punya rasa cukuplah, dia yang akan merasa dia kaya. Dia hidup dalam kelimpahan. Karena sekali lagi bicara tentang kelimpahan itu artinya apa? Ya aku cukup dan aku bisa memberi. Itu kelimpahan. Dalam pelbagai hal, kata Paulus. Bukan hanya bicara soal materi, yaitu uang Bapak Ibu. Tapi ayat 10, nah ini, Paulus juga memberikan sebuah nasihat. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, jadi Paulus mengingatkan, ya masing-masing kita pasti punya idola, normal, wajar, tapi jangan sampai itu menjadikan sumber konflik dan sumber perpecahan. Oh, aku kelompoknya Pak Ramli, aku kelompoknya Ibu Nova, aku kelompoknya Ibu Ros. Kalau yang khotbah Ibu Nova, wah ini oke. Kalau yang lain, nah itu penilaian umum, penilaian wajar, it's okay. Tapi jangan sampai itu membawa sebuah spirit kultus individu sampai akhirnya benar-benar tidak lagi berpusatkan kepada Kristus. Nah, itu yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus. Karena ya seperti yang kita tahu di zaman dulu kan ada banyak guru. Apalagi sudah di zaman ini kan ada banyak rasul. Kalau sebelum era Yesus kan ada rabi-rabi yang terkenal. Rabi Hillel sama Rabi siapa gitu ya.
Nah, ada mazhab Saduki, ada mazhab Farisi, ada mazhab-mazhab yang lain. Nah, setelah era Yesus, ya 12 rasul, terus ditambahi Rasul Paulus. Jadi ada orang-orang yang mungkin dia percaya dan mengikuti para rasul. Nah, tapi Paulus mengingatkan, ya jangan sampai itu menjadi perpecahan. Tentu dimulai dari perselisihan. Mulai, ya kadang kan yang di atas, di level atas sih enggak. Di level bawah yang mulai banding-bandingan. Nah, itu yang agak agak berat. Nah, contoh, apalagi contoh di Pelita, kepemimpinan majemuk kan. Nah, makanya kita yang di atas berusaha untuk semakin kuat, semakin erat, sebulan 2 kali ketemu TPGL, supaya saling menyamakan persepsi, kesepakatan, walaupun ibadah kita beda-beda. Kan bisa, wah kalau ibadah satu kok gini, dua gini, tiga sahabat kok. Tapi ayo, perbedaan itu indah. Nah, begitulah yang Paulus mau ingatkan. Sehati, sepikir, seia, sekata menjadi satu. Karena sekali lagi prinsip di dalam Kristus kan tidak pernah menuntut untuk menjadi sama. Bahkan pernikahan pun itu bukan menjadi sama, menjadi satu. Jadi justru perbedaan, kelebihan, kekurangan satu dengan yang lain itu bisa memperkuat kesatuan. Karena ada saling keterbergantungan. Jadi interdependensi, bukan independen, tapi interdependensi. Itu paham yang kita anut di Pelita Community, mengikuti bapak-bapak rohani kita, Abaloh. Jadi bukan independensi, tapi interdependensi, yaitu saling kebergantungan satu dengan yang lain. Nah, spirit itu yang harus dibangun, Bapak Ibu. Baik di dalam rumah tangga kita, suami bergantung istri, istri bergantung suami, orang tua bergantung anak, anak bergantung suami, saling. Nah, kata kuncinya adalah saling. Itu satu. Seperti yang saya selalu kasih contoh, kalau sambung kayu itu nggak boleh digergaji sama rata disambung. Kayak gini rata disambung. Nggak, harus selang-seling begini supaya kuat sambungannya, Bapak Ibu. Dikasih berigi-berigi ini. Sehingga ketika klop, nah sudah. Karena kan kata sepadan, pasangan sepadan, itu kan bukan sama, Bapak Ibu. Kata sepadan itu seperti botol dan tutupnya, Bapak Ibu. Klop, cocok. Nah, kalau nanti di Korintus juga kita akan belajar, menjadi pasangan yang sepadan. Jadi sepadan itu bukan berarti harus sama. Cari istri sama-sama suku, sama-sama pendidikan, itu nggak salah, it's okay. Tapi bukan itu sepadan. Sepadan itu seperti botol dan tutupnya. Nah, itu sepadan. Nah, beda kan antara botol dan tutup, beda kan? Tapi klop, cocok. Nah, begitu juga dalam kejemaatan, Bapak Ibu. Makanya dimulailah dari rumah tangga sebagai lembaga komunitas terkecil. Nah, kalau di rumah tangga aja nggak cocok, nggak klop-klop, gimana dengan orang lain, Bapak Ibu? Itu kan prinsip dari kecil sampai yang ke besar. Jadi itu nasihat, dan itu juga menjadi nasihat bagi kita, Bapak Ibu, hari ini. Perikop berikutnya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia.
Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, tentu mari kita hidup berdasarkan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Dan hikmat Allah kita tahu, Amsal katakan, takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat. Ya, beberapa hari yang lalu di Komsel ada tanya, Bapak kuliah sudah belajar filsafat nggak? Oh baru di S2 ini, kami baru belajar filsafat. Tapi kan dia ngomong, ya banyak orang belajar filsafat justru kadang akhirnya malah nggak percaya Alkitab loh Pak. Ya makanya filsafat itu kan secara umum kan cinta akan kebijakan. Nah kita sudah sampai titik situ. Dasar filsafat kita firman, bukan filsafat dunia. Karena berkali-kali juga saya katakan iman itu kan harus ada 3 unsur, yaitu intelektual. Nah, filsafat dalam konteks secara umum itu sangat menolong kita untuk kita bisa menggali lebih dalam firman Tuhan secara intelektual yang dipimpin Roh Kudus. Nah, itu kata kuncinya. Karena iman itu kan intelektual, emosional, dan kehendak. Jadi, tapi hari ini kita diingatkan Allah melalui firman-Nya bahwa mari kita pakai hikmat Allah yang terkadang mungkin dianggap bodoh. Mengasihi orang yang menyakiti hati kita, itu kan bodoh bagi dunia. Tapi itulah hikmat Allah, itulah firman Allah yang harus kita lakukan. Memberi sampai habis seperti Yesus, seluruhnya nyawanya. Itu kan dianggap bodoh bagi dunia, hal-hal yang konyol. Tapi mari kita lakukan karena Yesus sudah lakukan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, dan tentu nasihatnya adalah Bapak Ibu bisa membaca ulang pasal ini, merenungkannya sepanjang hari ini siang dan malam, dan itu akan membuat kita semakin memiliki hikmat Allah dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Ko Joni. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Pak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terus datang sekutu bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami terus dipersiapkan Tuhan. Dan kami terus dipelengkapi Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat daripadamu senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Pak Heri dan keluarganya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau juga berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus boleh mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami terus berdoa Tuhan, Pak Ongko Wijaya Tuhan, terus memberkati Pak Ongko Wijaya Tuhan, di masa tuanya Tuhan, ya, terus mendapat kasih karunia-Mu Tuhan. Terus pulihkan kesehatannya, terus memberi dia kekuatan, semangat Tuhan. Biar lewat Pak Ongko Tuhan, anak-anak cucu-cucunya Tuhan boleh melihat setiap kebaikan dan kemurahan tercurah atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Kau memberkati, terus memberi dia kekuatan dan semangat Tuhan dalam setiap proses kemoterapi yang dia jalankan Tuhan. Terus juga pakai Ibu Dorcas menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang Tuhan.
Sehingga lewat hidup Dorcas Tuhan, banyak orang mengenal Engkau. Kau berkati Ibu Dorcas dan anak-anak mereka Tuhan menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati, Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Kau sediakan buat negara kami ini. Biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Bapa, kami bersyukur buat hari baru ini, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya, roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami, bahkan sungguh biarlah hidup kami memancarkan terang kemuliaan-Mu, dan Engkau dipermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati